Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Riki dan teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait dengan tugas pengauditan 2, yaitu mengenai tugas audit utang usaha. Oke, sebelum kami masuk ke dalam sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan tiga rekan saya lainnya. Dengan saya sendiri dengan nama Salda Ginting Munte dengan NIM akhir 082. Kemudian ada tiga rekan saya, Ladislaus Matthew Kanarisa dengan NIM akhir 034. Kemudian ada Fauzan dengan NIM akhir 057. Dan Ken Kinasi dengan NIM akhir 269. Oke, untuk tugas audit utang usaha ini terbagi menjadi dua segmen ataupun dua case. Kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Fauzan untuk selanjutnya, dan untuk case kedua akan dijelaskan oleh saya dan dua rekan saya lainnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan dari kelompok 7, Ikum C1, Matkul Pengauditan 2. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis kelompok saya mengenai PT EYZ pada kasus 1. Nah, pada kasus ini kami eh, memiliki tugas utama yaitu menentukan apakah perusahaan EYZ Corporation ini melaporkan utang usahanya terlalu rendah. Idealnya, untuk mendeteksi hal ini, kami menggunakan rasio perputaran utang atau eh, day outstanding Day Payable Outstanding atau DPO. Namun pada kasus ini kami memiliki tantangan yang berat, yaitu kami hanya dilampirkan laporan laba ruginya saja tanpa adanya laporan neracanya sebagai pendukung. Nah, oleh karena itu kami memiliki strategi audit yaitu dengan melakukan prosedur analitis terhadap akun HPP atau COGS. Nah, di sini kenapa COGS? Karena jika perusahaan tidak mencatat atau melaporkan pembelian atau utang usahanya, maka COGS-nya otomatis akan dicatat terlalu rendah. Nah, berdasarkan dari analisis atau data yang telah diberikan kepada kami telah melakukan penghitungan dan analisis terhadap data tersebut menggunakan dua rasio umum. Ini kami menggunakan rasio gross profit, gross margin dan juga COGS. Nah, untuk rasio yang pertama yaitu rasio margin kotor. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman di tahun 2022 dan tahun 2023 angkanya stagnan ya di angka 17,8 dan juga 19,2%. Ini berbanding terbalik di tahun 2024. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan ke angka 31,4%. Naik sekitar 10 sampai 12%. Nah, untuk rasio yang kedua yaitu COGS terhadap pendapatan. Nah, di sini berbanding terbalik dengan rasio sebelumnya. Ini malah di tahun 2024-nya, rasio ini mengalami penurunan yang drastis ke angka 68,6%. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, mereka mengalami bukan kenaikan sih, tapi berada selalu di atas angka 80% ke atas. Nah, di sini ada kejanggalan teman-teman, bisa teman-teman ya pada angka pendapatan atau revenue dari PT Exjadid Corporation ini ya. Mereka pendapatannya tumbuh sekitar 4,1 miliar US dollar yang sebelumnya di angka 22,4 miliar US dollar ke angka 26,5 miliar US dollar. Nah, secara logika, jika penjualan perusahaan naik, maka COGS-nya ikutan naik dong. Di sini malah kebalikannya, malah COGS-nya stagnan, bahkan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini eh, tidak masuk akal jika bagi perusahaan ingin meningkatkan penjualan secara masif tanpa adanya peningkatan terhadap barang yang diperolehnya. Nah, kesimpulan dapat kami sampaikan, kami berikan dari analisis data ini adalah bahwasanya perusahaan AJC ini mengindikasikan adanya fraud. Nah, kami eh, menyampaikan bahwa manajemen dari perusahaan ini tidak mencatat pembelian di akhir periode. Hal inilah yang menyebabkan COGS dicatat terlalu rendah, margin kotor yang naik secara tidak wajar, dan yang paling krusial adalah utang usaha yang dicatat terlalu understated atau terlalu rendah. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk kasus satu ini. Mungkin untuk kasus dua akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya mengenai kasus 2 akan dijelaskan oleh saya untuk poin pertama, dan poin kedua untuk bagian yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Matthew dan Ken Kinasi. Oke, di kasus 2 ini eh, ABC Stores adalah eh, sebuah jaringan departemen store katalog diskon yang besar. Jadi semacam toko serba ada yang menjual berbagai macam kebutuhan ataupun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun kebutuhan rumah tangga. Nah, perusahaan ini baru saja berekspansi. Jadi ABC Stores berekspansi dari 8 menjadi 60 toko. Nah, ekspansi ini dapat dilakukan dengan cara meminjam dari beberapa lembaga keuangan besar ataupun kreditur, dan yang kedua dari penawaran umum saham biasa ataupun menambah jumlah saham biasa yang beredar di pasaran sehingga menambah
modal usaha dari ABC Stores itu sendiri. Kemudian, investigasi baru-baru ini mengungkapkan bahwasannya ABC melebih-lebihkan laba bersih secara material. Jadi untuk masalah yang pertama ini berhubungan dengan ABC Stores yang tidak kooperatif ataupun yang mengungkapkan laba bersih yang terlalu berlebihan daripada laba bersih dari kenyataan ataupun yang seharusnya. Nah, laba bersih ini sifatnya juga material. Yang kedua, hal ini dilakukan dengan mencatat utang usaha yang terlalu rendah. Jadi ini masalah kedua, eh, dengan mencatat utang usaha yang terlalu rendah dan mencatat kredit pemasok fiktif yang semakin mengurangi utang usaha. Jadi kredit pemasok fiktif ini adalah, jadi karena ABC Stores ini adalah semacam apa namanya ya, toko yang menjual kembali barang yang sudah jadi, maka pastinya ABC Stores membutuhkan yang namanya pemasok ataupun vendor untuk memasok barang-barang yang akan dijual kembali kepada konsumen. Nah, dari transaksi tersebut, maka timbullah apa namanya transaksi secara kredit. Nah, namun kredit secara transaksi secara kredit ini di sini dalam kasus ini sifatnya adalah fiktif ataupun tipuan semata oleh ABC Stores. Nah, sebenarnya eh, transaksi fiktif ini nantinya akan berhubungan dengan perjanjian ataupun pengurangan dari eh, utang usaha yang dimiliki oleh ABC Stores yang nantinya akan saya jelaskan di poin yang pertama ataupun kedua. Nah, selanjutnya, investigasi SEC ataupun OJK-nya Amerika yang tugasnya untuk mengawasi terkait dengan apa namanya lembaga keuangan ataupun perusahaan mengkritik bukti yang dikumpulkan oleh firma audit ABC. Jadi yang namanya itu adalah John and Peter ataupun JNP. Jadi KAP JNP ini sepertinya telah salah ataupun kurang dalam hal mengumpulkan buktinya yang menghasilkan apa namanya temuan yang kurang juga. Nah, dalam menguji utang usaha dan kredit pemasok, Eh, berikut ini adalah deskripsi dari beberapa kredit pemasok fiktif dan jumlah yang tidak tercatat dalam utang usaha, serta prosedur audit yang dilakukan. Oke, saya langsung aja ke bagian yang poin yang pertama. Jadi ini berhubungan dengan kredit dengan iklan banana. Nah, ABC memiliki perjanjian dengan beberapa vendor untuk berbagi biaya iklan produk vendor. Nah, perjanjian tersebut disepakati di muka oleh vendor. Jadi ada semacam kesepakatan dengan vendor bahwasanya jika ABC Stores menjual kembali produknya tersebut, nah maka ABC Stores itu sendiri dapat memberikan istilahnya semacam hak kepada vendor untuk melakukan penayangan iklan di gerai-gerai ataupun di toko ABC Stores. Nah, timbal baliknya adalah ABC Stores dapat menerima pengurangan dari segi utang usaha ataupun kredit. Dan timbal balik dari sisi vendornya adalah dapat melakukan penayangan iklan dengan apa namanya? Dengan baik pula. Nah, dari sini ABC Stores membuat daftar setebal 115 halaman yang berisi sekitar 1.100 vendor. Nah, yang mendukung kredit iklan sebesar 300.000. Jadi dari 1.100 vendor ada nilai kredit iklan sebesar 300.000. Nah, auditor ABC memilih sampel 5 dari 1.100 item untuk dikonfirmasi secara langsung, apakah itu konfirmasi secara positif ataupun negatif. Tapi di sini intinya adalah konfirmasi secara langsung lah. Nah, dari 5 item tersebut, satu item dikonfirmasi melalui telepon. Jadi melakukan telepon secara langsung dengan vendor. Yang kedua, satu ditelusuri ke penerimaan kas, satu ke memo kredit. Nah, jadi memo kredit ini adalah yang tadi semacam dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh vendor ataupun yang memberikan kredit kepada ABC Stores bahwasanya uh, ABC Stores menerima pengurangan dari segi utang usaha ataupun kredit yang diberikan oleh vendor kepada ABC. Atas dasar apa? Atas dasar tadi penayangan iklan. Nah, eh, untuk sebagian jumlah dan penerimaan kas untuk sisanya. Nah, dan yang terakhir, dan satu ke memo kredit vendor. Nah, dua dari jumlah yang dikonfirmasi berbeda dari jumlah di daftar. Jadi dua dari lima itu berbeda dari daftar ataupun dari yang seharusnya, dari angka yang seharusnya. 2/5. Nah, dari angka 5, dari 5 sampel yang diambil dari 1.100 item, dua diantaranya itu 2/5 eh, berbeda dan walaupun sifatnya sebenarnya tidak material, namun seharusnya dapat ditindaklanjut lagi ataupun dapat ditambahkan kembali dalam hal sampel yang diambil ataupun vouching yang dilakukan. Nah, tetapi auditor tidak mencari penjelasan atas perbedaan tersebut karena jumlahnya dianggap tidak material. Nah, kemudian dari sisa kredit tersebut diuji dengan memilih 20 item. Jadi melakukan vouching. Nah, 12 item didukung dengan memeriksa iklan yang dipasang.
dan 8 didukung oleh member debit ABC yang menagih vendor untuk tunjangan promosi. Jadi untuk apa namanya tahap yang kedua yaitu pengujian secara vouching ya, ataupun menggunakan apa namanya membeli item itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ataupun tidak tidak apa namanya tidak berdampak karena ABC Store sendiri yang melakukan ataupun yang mengeluarkan dari sisi bukti-bukti entah itu invoice ataupun pembayaran ataupun kredit. Jadi ini semacam penipuan semata. ABC Stores yang mengeluarkan apa namanya ABC Stores yang menerbitkan ataupun yang membuat invoice fiktif itu sendiri dan invoice fiktif itu sendiri yang diberikan kepada ataupun yang digunakan oleh KAP JNP. Nah, jadi untuk pertanyaannya adalah diminta mengidentifikasi kekurangan dalam hal kecukupan ataupun sufisiensi dan ketepatan ataupun appropriateness bukti yang dikumpulkan dalam audit utang usaha ABC Stores. Nah, jadi kalau kita melihat tadi di kasus kredit ikan banana, aspek yang pertama muncul adalah ukuran sampel yang tidak memadai. Bayangkan saja dari 1.100 sampel ataupun dari 1.100 vendor, hanya 5 saja yang digunakan. Nah, dari 5 sampel tersebut, 2 diantaranya itu sifatnya adalah tidak material. Dan 2 diantaranya itu tidak sesuai dengan yang ada di daftar. Ataupun nilainya itu salah. Seharusnya dari temuan ini dapat ditindaklanjut lagi ataupun ditambahkan lagi dalam hal sampel yang digunakan untuk mentrace ataupun mencium lebih lanjut apakah ada temuan-temuan lainnya. Nah, namun hal ini tidak dilakukan oleh KAP JNP. Dalam hal sampel ini bisa kita katakan kurang representatif terhadap total nilai. Nah, nilai dari kredit itu sendiri bayangkan saja $300.000 yang mana sifatnya itu sangat besar. Namun KPJNP hanya menggunakan 5 item saja ataupun 5 sampel saja. Yang menurut saya ini sangat-sangat kurang dan harus ditambahkan lagi. Ini menjadi salah satu poin utama kesalahan yang dilakukan oleh KPJNP. Kemudian, untuk aspek yang kedua adalah tidak memperluas pengujian setelah menemukan perbedaan. Betul sekali. Nah, dari hal ini, dua hasil konfirmasi yang berbeda jumlah diabaikan tanpa penelusuran atau pengujian tambahan. Jadi, dari kesalahan tersebut, KPJNP sepertinya tidak kapok ataupun tidak mencari informasi lebih lanjut, data lebih lanjut yang sekiranya dapat menambahkan dari segi statement yang akan diberikan nantinya di laporan audit. Nah, harusnya KPJNP melakukan semacam tambahan prosedur lagi ataupun menambah jumlah sampelnya lagi untuk diuji sehingga dapat meyakinkan mereka bahwasanya temuan tersebut sifatnya material dan harus apa namanya harus diberikan tindak lanjut lebih lagi. Nah, hal tersebut dapat menunjukkan auditor tidak menambah bukti meskipun ada indikasi salah saji. Kemudian aspek yang ketiga yang berhubungan dengan aspek kecukupan ataupun sufisiensi adalah tidak mempertimbangkan risiko salah saji material. Jadi dikarenakan 2 dari 5 tersebut sifatnya tidak material, KPJNP seakan-akan meremehkan dan tidak menindaklanjut lagi ataupun tidak melakukan prosedur lebih lanjut lagi, yang mana dengan jumlah vendor besar dan sistem internal lemah, seharusnya auditor meningkatkan dalam hal jumlah buktinya, bukan malah sebaliknya dan seakan-akan mengabaikan. Nah, prosedur yang dilakukan tidak sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi. Betul sekali. Dari $300.000 ataupun yang terakumulasi dalam 1.100 vendor, $300.000 itu sifatnya adalah material. Walaupun memang dari 1.100 vendor itu sifatnya tidak material, harusnya KPJNP dapat menambah dari segi jumlah sampelnya lagi. Karena dari istilahnya dari apa namanya? Dari transaksi ataupun dari uh, bukti dengan vendor yang sifatnya tidak material aja itu mengalami salah saji. Seharusnya dengan transaksi-transaksi lainnya dapat dilakukan pengujian lebih lanjut yang mana dapat menambah informasi dan dapat menambahkan temuan-temuan lainnya yang dapat diakumulasikan nantinya yang dapat dilaporkan di laporan auditor nanti. Oke, untuk aspek kecukupan untuk kredit ikan banana sudah selesai. Untuk yang kedua adalah terkait dengan aspek ketepatan ya. Nah, untuk aspek yang pertama, jadi sumber buktinya tidak independen, betul sekali. Jadi, kalau kita lihat dari bukti yang digunakan oleh KPJNP untuk hal bukti secara dokumen ya, ataupun invoice yang digunakan, uh, uh, untuk bukti yang digunakan itu sebenarnya kebanyakan adalah, ataupun hampir seluruhnya adalah bukti yang memang diterbitkan ataupun yang dikeluarkan oleh ABC Stores itu sendiri. Karena transaksi yang dilakukan dengan
vendor tersebut sebenarnya adalah transaksi fiktif dan dokumen yang dikeluarkan adalah dokumen fiktif. Sehingga hal tersebut bisa kita katakan tidak berguna karena memang MBC Source itu sendiri yang melakukan pengeluaran dari segi dokumen. Nah, dari dokumen tersebut tidak dapat mendukung dalam hal proses pengujian bukti audit. Nah, sebagian besar bukti berasal dari dokumen internal ataupun di Bitmemo EBC betul. Nah, tanpa dukungan dokumen dari vendor, bukti internal kurang andal dibandingkan bukti eksternal. Jadi seharusnya karena bukti internal itu sendiri eh, kurang dapat mendukung, seharusnya ABC Stores dapat meningkatkan dalam hal pengujian ataupun bukti dari eksternal. Nah, caranya gimana? Caranya adalah melakukan konfirmasi positif ataupun negatif lebih gencar lagi kepada vendor-vendor tersebut eh, sehingga dapat meningkatkan temuan-temuan lanjutan dan bukti-bukti lanjutan yang diperlukan dalam proses audit tersebut. Kemudian, yang kedua adalah aspek konfirmasi tidak ditindaklanjuti. Nah, perbedaan hasil konfirmasi tidak dijelaskan betul dan tidak diverifikasi ke pihak vendor. Bukti tersebut kehilangan keandalan. Kemudian yang ketiga adalah bukti tidak relevan dengan tujuan audit. Nah, pemeriksaan terhadap iklan yang dipasang tidak cukup untuk membuktikan keberadaan kredit vendor karena tidak menunjukkan adanya kewajiban yang dihapuskan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua ya, yaitu mengenai transaksi kredit dengan Apple. Nah, ABC membuat duplikat memo kredit fiktif seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, semacam dokumen yang dikeluarkan dari vendor kepada ABC Stores atas dasar perjanjian ataupun transaksi tidak sebenarnya transaksi yang tidak mengeluarkan uang karena memang digunakan dari dasar utang usaha. Namun salahnya di sini adalah transaksi ini adalah sifatnya fiktif. Jadi tidak bisa kita anggap sebagai eh, memo kredit yang seharusnya. Nah, nilainya adalah 257.000 dolar dari Apple Distributors. Nah, pemasok utama alat kesehatan dan kecantikan ABC. Nah, pengendali keuangan kontrol ABC awalnya memberitahu auditor bahwa kredit tersebut untuk barang retro. Jadi, eh, alasan yang pertama yang diberikan oleh internal ABC, kredit tersebut digunakan untuk timbul dari adanya barang retur. Lalu, itu yang pertama ya. Kedua, controller memberikan alasan lanjutan ataupun alasan yang berubah-ubah. Yang kedua adalah diskon volume. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berubah lagi alasannya. Yang ketiga adalah agar ABC terus berlangganan ataupun menggunakan jasa ABC sebagai pemasok. Kemudian salah satu staf auditor KPJNP menyimpulkan bahwasannya nilai 257.000 dolar untuk mempertahankan bisnis ABC memang tidak masuk akal. Memang secara ekonomi itu terlalu besar. Nah, memang kredit tersebut menunjukkan bahwasannya kredit tersebut untuk barang dagangan yang rusak. Nah, tadi alasan yang diberikan oleh pihak internal tersebut terus berubah-ubah. Namun, kalau kita lihat secara bukti tertulis ya, dokumen memo kredit menunjukkan bahwasannya kredit itu untuk barang dagangan yang rusak, rabat, volume, dan tunjangan iklan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan yang namanya agar business store eh, agar business store terus berlangganan dengan Apple Distributors. Jadi alasan yang diberikan oleh internal ABC ini tidak masuk akal dan terus berubah-ubah yang harusnya menambah kecurigaan dari auditor JNP. Firma audit meminta konfirmasi atas kredit tersebut sebagai tanggapan John John Tom, Presiden ABC Stores menelpon Brown Mary. Jadi Brown Mary ini seakan-akan adalah Presiden Apple, namun Presiden Apple yang tipuan semata ataupun fiktif. Dan apa namanya nomor yang diberikan juga oleh ABC Stores kepada staf audit tersebut sebenarnya adalah nomor yang salah ataupun nomor yang bukan Brown Mary yang seharusnya, dan menyerahkan telepon itu kepada staf auditor. Nah, faktanya panggilan itu dilakukan ke seseorang pejabat ABC. Jadi ya orang internal ABC itu sendiri yang menjawab telepon tersebut. Nah, pejabat ABC tersebut yang menyamar sebagai Mary secara lisan mengkonfirmasi kredit tersebut. Jelas, pastinya akan mendukung dari segi bukti ataupun argumen agar ABC Stores dapat bertahan. Nah, ABC menolak permintaan John and Peter untuk mendapatkan konfirmasi tertulis yang mendukung kredit tersebut, meskipun staf auditor melakukan keabsahan kredit tersebut. Nah, partner audit Mark Jack menerima kredit tersebut berdasarkan memo kredit, konfirmasi telepon atau kredit, dan representasi lisan dari pejabat ABC. Oke, dari kasus tersebut, untuk aspek kecukupannya ya, dapat kita ketahui juga tadi, tidak ada bukti tambahan ketika konfirmasi gagal. Jadi ketika konfirmasi gagal, John and Peter gagal memperoleh konfirmasi tertulis dari vendor auditor dan tidak
menggunakan cara ataupun prosedur alternatif seperti yang seharusnya memeriksa dokumen pembelian, bukti retur, ataupun pembayaran. Kemudian, aspek yang kedua yang gagal yang dilakukan oleh apa namanya KPJNP adalah tidak menilai materialitas transaksi. Jadi dari nilai $257.000 yang sifatnya itu sangat signifikan ya nilainya, tapi auditor tidak menambah bukti yang sebanding dengan materialnya. Ini kesalahan yang sama yang dilakukan kembali seperti yang sebelumnya. Eh, Kemudian tidak mempertimbangkan risiko kecurangan. Jadi bukti yang diperoleh berasal dari situasi yang mencurigakan. Tadi ya, panggilan telepon dari klien, tetapi auditor tidak memperluas pengujian atau meminta bukti pendukung lainnya. Dari aspek kecukupan, kita sudah aman. Kemudian kita selanjutnya masuk ke bagian aspek ketepatan ya. Untuk aspek ketepatan, bagian yang pertama adalah mengenai dengan bukti yang tidak independen. Tadi, konfirmasi yang dilakukan melalui telepon yang dikelola oleh pihak klien sendiri. Nah, sumber bukti yang tidak dapat dipercaya. Jadi dari konfirmasi ataupun dari panggilan telepon yang dilakukan oleh KPJNP itu dilakukan dengan ataupun kepada eh, internal ABC itu sendiri, yang mana bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar ataupun sebagai bukti tambahan dan sumber bukti yang tidak dipercaya ataupun tidak independen. Kemudian aspek yang kedua, tidak ada bukti tertulis dari pihak ketiga. Nah, tidak ada dokumen asli surat konfirmasi langsung dari vendor, dalam hal ini Apple Distributors, yang berstempelkan nama Apple Distributors dan eh, apa namanya orang di dalamnya, yang mana bukti bukti tersebut harusnya perlu ada dan bukti yang sangat penting sekali ya yang dibutuhkan untuk menambah apa namanya menambah bukti lanjutan dalam prosedur audit. Nah, tidak ada dokumen asli ataupun surat konfirmasi baik itu faktur ataupun nota retur yang mendukung transaksi. Bisa kita ketahui, bukti lisan saja tidak memiliki bobot kehandalan yang kuat dalam hal audit. Karena bukti lisan dapat digantikan ataupun berubah-ubah. Namun, kalau bukti yang sifatnya tertulis ataupun dokumen, seharusnya itu dokumennya ataupun dasarnya tersebut kuat dan tidak dapat berubah-ubah dan dapat diketahui ataupun dapat apa namanya di trace lebih lanjut ke dalam apa namanya laporan keuangannya. Kemudian penjelasan dari manajemen yang berubah-ubah. Tadi penjelasan awalnya adalah karena adanya diskon, kemudian retur, kemudian berubah lagi karena agar ABC Stores dapat terus berlangganan ataupun membeli produk-produk dari Apple distributor. Nah, ini menunjukkan inkonsistensi ataupun adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan dicek secara langsung dari segi dokumen memo kredit dapat kita ketahui ataupun dapat tertulis bahwasannya hmm, apa namanya memo kredit tersebut diberikan kepada ABC Stores untuk tadi karena adanya eh, apa namanya eh, nah karena adanya barang dagangannya rusak, rabat volume, dan tunjangan iklan. Oke, next kita masuk ke bagian ketiga. Aspek yang ketiga adalah penjelasan dari manajemen. Oke. Yang terakhir, aspek yang keempat, tidak dilakukannya verifikasi silang. Jadi auditor tidak membandingkan kredit memo dengan catatan vendor ataupun dokumen pendukung lainnya untuk memverifikasi keberadaannya. Sebenarnya secara umum, kesalahan yang dilakukan oleh KPJNP itu kesalahannya sama. Kesalahan yang berubah-ubah dan kesalahan yang dilakukan secara berulang, yaitu tidak membandingkan dokumen ke dokumen lainnya ataupun tidak menambah dari segi jumlah sampel ataupun tidak menggunakan alternatif ataupun prosedur lainnya, prosedur pengganti yang dapat membackup dari prosedur-prosedur sebelumnya yang gagal dilakukan. Oke, untuk poin yang ketiga dan poin keempat akan saya serahkan kepada Matthew dan Kentinasi. Lalu dilanjut untuk yang kredit orange. Kredit orange awalnya ditemukan penemuan yang mencurigakan ketika staf auditor John dan Peter menemukan adanya kredit sebesar 130.000 dari vendor bernama Orange Incorporation. Pihak manajemen ABC bilang ini adalah uang kembalian dari retur barang yang overstock. Tapi staf dari John dan Peter melihat ada dua peringatan, ada red flag gitu, ada hampir kesalahan. Pertama, tanggal nota kreditnya itu setelah daripada akhir tahun yang harusnya uh,
yang berarti transaksi itu bukan dari tahun yang sedang berjalan, melainkan untuk tahun depan. Dan yang kedua adalah ada kalimat di nota kredit yang sengaja dihapus pakai spidol hitam. Lalu ketika auditor tersebut menerawang kertasnya di cahaya, ternyata ada tulisan yang ditutupi dan itu berbunyi jangan posting sampai barang dagangan diterima. Bukti fisik ini memberitahu yang sebenarnya bahwa transaksi retur itu belum tuntas atau bahkan belum terjadi. Lalu ketika itu dia staff auditor ini langsung menelpon Harold Orange, yaitu bendaharanya Orange Incorporation. Harold bilang bahwa barang senilai 130.000 itu tidak pernah dikembalikan dan Orange tidak berhutang apa-apa kepada ABC. Di titik ini, staff auditor merasa bahwa sudah ada bukti eksternal yang menyatakan bahwa klien sedang berbohong. Lalu ada juga intervensi manajemen ketika Presiden ABC atau Mary langsung panik setelah diberitahu hal tersebut. Dia mendatangi partner auditnya kepada Mark Jack dan bilang kalau staff auditor yang menemukan bukti itu salah paham. Mary langsung melarang keras si auditor untuk menelpon Orange lagi dengan alasan ada kasus hukum atau litigasi yang sedang tertunda. Seharusnya sebagai auditor independen, Mark Jack sadar bahwa pembatasan ruang lingkup ini nggak wajar, tapi dia tidak melanjutkan investigasinya lebih lanjut. Tuh. Dia lebih percaya kepada omongan lisannya Mary. Lalu untuk selanjutnya itu kita ke defisiensi aspek kecukupan atau sufficiency. Dari aspeknya itu yaitu pertama mereka gagal mengumpulkan bukti tambahan saat terjadi konflik. Seperti yang sudah dibilang bahwa setelah staf auditor menemukan bukti yang bertentangan, prosedur audit kan harusnya membuat seorang auditor meneliti lebih lanjut. Tapi auditor di sini tidak meneliti lebih lanjut, tidak bertanya lebih lanjut, bahkan tidak memperpanjang kasusnya dan lebih memilih untuk berhenti. Seharusnya tidak begitu, malah harusnya mereka meningkatkan pengujian mereka. Lalu yang kedua adalah menerima pembatasan ruang lingkup. Ketika manajemen ABC melarang pihak audit untuk menghubungi Orange Corporation, sudah jelas-jelas bahwa Mary mencegah adanya Mary mengintervensi antara investigasi yang sedang dilakukan oleh KAP kepada klien tersebut. Lagi-lagi dengan adanya pembatasan ini bukannya mereka lebih lanjut untuk menginvestigasi, tapi mereka stop, dan dengan adanya pembatasan itu mereka gagal memperoleh bukti bahwa ada nih gagal untuk memverifikasi sebuah kredit sebesar 130.000. Lalu dari defisiensi aspek ketepatan atau appropriateness, pertama mereka mengabaikan bukti eksternal yang berkualitas tinggi, di mana mereka sudah menemukan bahwa mereka udah mengkonfirmasi langsung dari Orange Corporation bahwa mereka nggak ada utang apa-apa kepada ABC dan ABC udah nggak ngebalikin uangnya. Nah sebenarnya ini adalah bobot yang paling berat ya untuk bukti audit yang semestinya bisa dicari, tapi lagi-lagi mereka tidak melanjutkan ini. Lalu mereka berkesinambungan dengan selanjutnya, mereka mengabaikan bukti audit yang relevan dan padahal sudah dimanipulasi gitu. Mereka udah menemukan bukti yang dimanipulasi, mereka udah menemukan suatu kejanggalan, bukannya mereka lebih lanjut menginvestigasi, tapi mereka mengabaikan bukti dokumen tersebut dan lebih percaya kepada omongan klien itu sendiri gitu, intervensi daripada klien itu sendiri. Lalu yang ketiga, mereka akhirnya menerima bukti berkualitas rendah, yaitu adalah representasi atau omongan daripada si klien tersebut, yaitu Mary. Setelah akhirnya Mary tahu bahwa auditor ini menghubungi pihak Orange Credit, Mary langsung menelpon Orange Credit, Mary langsung menghubungi KAP bahwa auditor jangan hubungin lagi gitu. Dia mengintervensi dan yang dipercaya adalah omongannya Mary, bukan daripada bukti yang sudah ditemukan tersebut. Segitu.